penghasilan pasal 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendahara pemerintah, badan-badan tertentu baik pemerintah maupun swasta, dan wajib pajak tertentu untuk memungut pajak dari pembelian dan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Objek dan tarif PPh pasal 22 atas impor. Yang pertama, barang tertentu lampiran 1 PMK nomor 34 tahun 2017 dikenakan PPh pasal 22 sebesar 10% dari nilai impor. Yang kedua, barang tertentu lainnya lampiran 2 PMK nomor 34 2017 dikenakan PPh pasal 22 sebesar 7,5% dari nilai impor. Dan yang ketiga, kedelai, gandum, dan tepung terigu dikenakan PPh pasal 22 sebesar 0,5% dari nilai impor dengan menggunakan angka pengenal impor atau API dari nilai impor. 4. Barang selain barang tertentu lainnya, kedelai, gandum, tepung terigu yang menggunakan API dikenakan PPh pasal 22 sebesar 2,5% dari nilai impor. Yang kelima, barang selain barang tertentu lainnya, kedelai, gandum, dan tepung terigu yang tidak menggunakan API dikenakan PPh sebesar 7,5%. Sedangkan nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan nilai bea masuk cukai, cost insurance, dan freight CIF ditambah dengan biaya masuk dan pungut lainnya atas ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam sesuai uraian barang dan pos tarif oleh eksportir dikenakan PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari nilai ekspor. Dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 adalah ekspor dilakukan oleh wajib pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusahaan, pertambangan, dan kontrak karya. Pemungutan PPh pasal 22 oleh Bank Devisa, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Saat terhutang dan saat pelunasan, pajak penghasilan pasal 22 atas impor barang terhutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. Pajak penghasilan pasal 22 terhutang dan dilunasi pada saat pelunasan dokumen pemberitahuan atas pembayaran atas impor. Pajak penghasilan pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam terhutang dan dilunasi bersamaan dengan saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas ekspor. Cara pemungutan PPh pasal 22 wajib disetor oleh pemungut pajak ke kas negara melalui kantor pos, Bank Devisa, dan bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak. Pembelian barang oleh bendaharawan pemerintahan. Objek dan tarif pajak penghasilan pasal 22. 1. Bendaharawan pemerintahan dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintahan pusat, daerah, dan atau lembaga pemerintahan dan lain-lain. 2. Bendaharawan pengeluaran dengan mekanisme uang persediaan atau UP. 3. KPA membayar yang diberi delegasi oleh KPA berkenaan pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. Dikenakan pajak pasal penghasilan sebesar 1,5% dari harga pembelian, tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Pembelian barang oleh badan usaha tertentu dibagi 3. 1. Oleh BUMN. 2. BUMN hasil restrukturisasi. 3. Badan usaha yang dimiliki secara langsung oleh BUMN. Contohnya, untuk badan usaha yang dimiliki langsung oleh BUMN antara lain ada PT Semen Padang, PT Syariah Mandiri, PT El Nusa Terbuka. Untuk 3 usaha ini dikenakan pajak sebesar 1,5% dari harga pembelian, tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Pemungut pada BUMN dilakukan oleh BUMN dan BUT yang dimiliki secara langsung oleh BUMN. Saat terhutang dan saat pemungutan atas
pembelian barang BUMN terhutang dan dipungut pada saat pembayaran. Cara pemungutannya, pemungutan PPh pasal 22 sama dengan pemungutan lainnya. Hanya saja, pemungutan wajib pajak wajib menerbitkan bukti pemungutan PPh dalam 3 rangkap. Contohnya, 1. Lembar pertama untuk wajib pajak yang dipungut. Yang kedua, sebagai lampiran kepada kantor pajak. Yang ketiga, lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak. Objek pajak. Objek pajak dibagi menjadi 5. Yang pertama, penjualan semua jenis semen, tarif PPh 0,25%. Yang kedua, kertas, tarif PPh-nya 0,1%. Dan yang ketiga, baja, tarif PPh 0,3%. Yang keempat, jenis kendaraan roda 2 atau lebih, tarif PPh 0,45%. Yang kelima, semua jenis obat, tarif PPh 0,3%. Pemungutnya yaitu badan usaha yang bergerak di bidang usaha industri, semen, kertas, baja, kendaraan, dan farmasi. Saat terhutang dan pelunasan, terhutang dan dipungut pada saat penjualan. Cara pemungutan sama seperti pemungutan lainnya dan wajib menerbitkan bukti 3 rangkap. Penjualan bahan bakar minyak dan gas dibagi menjadi 3. Yang pertama, bahan bakar minyak 0,25% untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli dari Pertamina atau anak Pertamina. 0,3% kepada selain Pertamina atau anak Pertamina. 0,3% lagi kepada selain poin A dan B. Yang kedua, bahan bakar gas 0,3%. Dan yang ketiga, pelumas 0,3%. Pemungutnya produsen dan importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. Saat terhutang dan pemungutan dipungut pada saat perintah pengeluaran barang. Penjualan kendaraan bermotor. Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh agen tunggal pemegang merek, agen pemegang merek, dan importir umum kendaraan bermotor, tidak termasuk alat berat dikenakan PPh pasal 22 sebesar 0,45%. Pemungutan agen tunggal pemegang merek, agen pemegang merek, dan importir umum kendaraan bermotor. Saat terhutang dan saat pemungutan dipungut pada saat penjualan. Untuk pembelian bahan keperluan industri, tarifnya 2,5%, bahan perhutanan, pertanian, peternakan, dan lain-lain. Pemungutnya badan usaha industri atau eksportir. Saat terhutang dan pemungutan dipungut saat pembelian. Cara pemungutannya sesuai prosedur umum. Terus untuk pembelian komoditas tambang, tarifnya 1,5% batu bara, logam, dan mineral. Pemungutnya badan usaha yang melakukan pembelian. Saat terhutang dan pemungutan dipungut saat pembelian. Cara pemungutannya sesuai prosedur umum. Untuk penjualan emas 0,45% atas penjualan emas batangan, pemungutnya badan usaha penjualan emas. Saat terhutang dan pemungutan dipungut saat penjualan, dan cara pemungutannya sesuai prosedur umum. Untuk penjualan barang tergolong bahan sangat mewah, tarifnya 1% dari harga jual dan pajak penjualan atas barang mewah 5%. Pemungutnya badan wajib pajak. Saat terhutang dan pemungutan saat melakukan penjualan. Selain prosedur umum lainnya, cara pemungutan paling lama 10 bulan setelah masa pajak berakhir dan laporan 20 hari setelah masa pajak berakhir. Pengecualian pemungutan pasal 22. Yang pertama, impor barang dan penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terhutang pajak penghasilan. Yang kedua, impor barang yang dibebaskan dari bea masuk. Yang ketiga, dalam hal impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. Yang keempat, impor kembali yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang kelima,
Pembayaran yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah, BUMN, dan badan usaha tertentu, badan usaha industri atau eksportir, pembeli komoditas barang. Yang keenam, pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Yang ketujuh, penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Yang kedelapan, atas impor emas batangan. 9. Atas penjualan emas batangan. 10. Pembelian gabah dan beras oleh bendahara pemerintah. 11. Pembelian gabah dan beras oleh Bulog. Dan yang terakhir, yang ke-12, pembelian bahan pangan pokok dalam rangka menjaga ketersediaan pangan. Sifat pemungutan. Pembayaran pemungutan pajak penghasilan pasal 22 dalam tahun berjalan bagi wajib pajak yang dipungut tidak bersifat final. Sedangkan penjualan bahan minyak dan gas pada penyalur agen bersifat final. Pengertian PPh pasal 23. Ketentuan dalam pasal 23 Undang-Undang PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong penghasilan pasal 21 yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah. Subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Pemotongan PPh pasal 23. Pemotongan PPh pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan yang terdiri atas 1. Badan pemerintah, 2. Subjek pajak badan dalam negeri, 3. Penyelenggara kegiatan, 4. Bentuk usaha tetap, 5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan yang keenam, orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapatkan penunjukan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPh pasal 23. Yang dikenakan pemotongan PPh pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Objek pemotongan PPh pasal 23 antara lain yang pertama, dividen, yang kedua bunga termasuk premium, diskontro, dan imbalan karena jaminan pengambilan utang, yang ketiga royalti, 4. Hadiah penghargaan ataupun bonus, yang kelima sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah atau bangunan, dan yang keenam imbalan sehubungan dengan jasa. Pengecualian objek pemotongan PPh pasal 23. Yang pertama, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Kedua, sewa yang dibayarkan. Ketiga, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas atau PT. Yang keempat, dividen yang diterima oleh orang pribadi. Yang kelima, bagian laba yang diterima. 6. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Dan yang ketujuh, penghasilan yang dibayar. Tarif pemotongan PPh pasal 23 ada dua. Yang pertama sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga termasuk premium atau diskontro, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalti atau hadiah penghargaan bonus dan sejenisnya selain yang dipotong pajak penghasilan pasal 21. Yang kedua, sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk pajak pertambahan nilai atas A. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan. B. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Jasa lain terdiri dari yang pertama jasa penilai, jasa aktuaris, jasa akuntansi pembukuan, dan atestasi laporan keuangan, dan sebagainya. Dalam hal ini, wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak. Besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100%. Kepemilikan nomor pokok wajib pajak dapat dibuktikan oleh wajib pajak antara lain dengan menunjukkan kartu nomor pokok wajib pajak.
menghitung PPh pasal 23. Penghitungan PPh pasal 23 atas dividen adalah 15% dikali jumlah bruto. Contohnya, PT Solusindo membayarkan dividen kepada CB Perkasa sebesar 200 juta. Untuk menghitung pasal 23, dipotong PT Susulindo adalah 15% dikali 200 juta. Hasilnya adalah 30 juta. Cara menghitung PPh pasal 23 atas bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang adalah 15% dikali jumlah bruto. Contoh, PT Karya Utama membayar bunga atas pinjaman kepada PT Indojaya sebesar 80 juta. Untuk menghitung PPh tersebut, 15% dikali 80 juta. Hasilnya adalah 12 juta yang harus dibayarkan. Cara menghitung PPh atas royalti. PPh pasal 23 atas royalti adalah 15% dikali jumlah bruto. Contoh, CP Selera Makan membayar royalti kepada Nyonya Sulastri atas pemakaian merek ayam goreng Bu Lastri sebesar 30 juta. PPh pasal yang dipotong CP Selera Makan adalah 15% dikali 30 juta sama dengan 4.500.000. Apabila Nyonya Sulastri belum memiliki NPWP, maka PPh pasal 23 yang dipotong CP Selera Makan adalah 30% dikali 30 juta sama dengan 9 juta.